hanya LED merah saja yang menyala seperti ini ya, terlihat dengan spesifikasi internal 6/128 GB. Oke, kembali lagi di channel Aquatronic Labs. Masuk unit dari Kuningan, saya bongkar terlebih dahulu. Poco F2 Pro mati total, hanya LED merah saja yang menyala seperti ini ya, terlihat. Unit ini sudah dibongkar sebelumnya. Unit masih utuh, belum terkena perbaikan sebelumnya ya. Saya coba analisa dulu via arus power supply untuk kerusakan pastinya. Dan ini saya coba analisa dulu untuk kerusakannya. Saya pasang arus power supply ke pin baterai dan ini saya on kan. Nah, ampere menunjukkan naik di 0,2, turun lagi ke bawah ya. Bergerak naik turun seperti itu terus menerus. Ini menunjukkan arus CPU bekerja, namun data dari UFS tidak dapat diproses oleh CPU. Dan oke, ini saya tangani, saya masuk ke tahap perbaikan. Kita perbaiki unitnya, mudah-mudahan bisa terselesaikan. Masuk ke tahap perbaikan setelah sebelumnya saya lakukan pendalaman. Untuk perbaikan di unit ini fokus ke area CPU dan RAM, langkah awal ya. Dan ini saya sudah mulai melepas email tembaga pelindung IC ataupun sebagai heatsink juga ya. Lanjut ke pengangkatan IC atas, ini IC RAM yang saya angkat. Perlahan saja, pastikan panas sudah sesuai. Dan pengangkatan IC RAM selesai. Lanjut ke pengangkatan IC utama, yang mana ini IC CPU. Saya berikan plugs secukupnya saja untuk melindungi ataupun untuk mempermudah saat pelepasan IC CPU. Panaskan secara merata dengan suhu yang saya gunakan 320. Dan IC CPU sudah terlepas, tinggal kita masuk ke proses berikutnya. Ini pembersihan sisa timah dan lem yang masih menempel. Pastikan pembersihan sudah benar-benar bersih, tidak ada sisa timah dan lem yang masih menempel, agar tidak mempersulit pada saat pemasangan nantinya ya. Rebaling CPU dan RAM terlebih dahulu, lanjut pasang. Setelah rebaling dirasa sudah sesuai ataupun sudah sempurna ya, berikan plug secukupnya untuk pemasangan CPU di pin VGA nya. Nah, ini pin VGA sudah sempurna untuk kakinya, dan tepatkan ke posisi yang tepat ya, jangan sampai terbalik. Ada garis pembatas sebagai poin penentu letak IC, jangan sampai berlebih ataupun jangan sampai miring. Panaskan secara perlahan untuk IC CPU nya ya. Pastikan panas sudah benar-benar merata dan pastikan plug sudah keluar dari tepian IC, yang mana ini untuk memastikan bahwa si CPU untuk pin VGA nya sudah menempel dengan sempurna. Dan selesailah sudah proses pemasangan IC CPU. Lanjut ke pemasangan IC yang kedua, ini IC RAM, yang mana jenisnya ini masih LPDDR4 ya. Seri ini menggunakan dua seri, yang DDR5
ada yang big size untuk ukuran CPU-nya, dia menggunakan LPDDR5. Berikan plug secukupnya seperti pada saat pemasangan CPU tadi ya. Pastikan tepat untuk pemasangan IC RAM-nya, jangan sampai terbalik. Gerakan perlahan dan selesailah sudah proses rebaling CPU dan RAM di seri ini ya. Kita uji saja apakah proses tahap pertama sudah selesai. Kalau sudah selesai ya, unit ini artinya masih dapat ditangani dengan metode rebaling. Dan oke, setelah tadi saya lakukan analisa, pengecekan sekaligus perbaikan di unit ini ya, ternyata memang ditemukan masalah utama di area CPU. Ini saya lakukan rebaling only CPU dan IC RAM-nya, tidak saya lakukan pergantian part. Masalah yang terjadi di unit ini koneksi yang tidak sempurna sehingga menyebabkan unit ini mati. Hanya LED merah saja yang menyala. Dan perbaikan tambahan yakni ini pergantian fleksibel, karena fleksibelnya ini gosong, sekaligus pergantian papan charging. Ini papan charging juga saya ganti dikarenakan ini gosong, nggak tahu kenapa ya. Ini sebelumnya sudah diperbaiki area bawahnya. Kita uji lagi setelah perbaikan area CPU dan RAM selesai ya. Saya uji lagi pakai arus power supply untuk memastikan sekarang arus ampere sudah kondisi normal. Dan ini saya on kan. Ampere sekarang naik di angka 0,2 lebih, bergerak naik turun perlahan. Ini menunjukkan ampere sudah normal. Saya pasang kembali untuk mesinnya ini ke LCD biar bisa mengetahui apakah sekarang unit sudah dapat menyalakah. Ini mesin sudah terpasang ke LCD dan ini saya on kan. Sekarang logo poconya pun sudah muncul, artinya perbaikan sudah sesuai dengan harapan ya. Unit sudah dapat bisa menyala kembali. Kita tunggu sampai dia masuk ke lock screen ataupun ke menu utama. Nah, ini sudah bisa masuk ke menu utama ya, tidak ada lock screen dengan spesifikasi internal 6/128 GB. Perbaikan pun sudah selesai ya. Saya lengkapi dulu keseluruhan part dan kita uji fungsinya satu persatu setelah part utuh semua terpasang. Dan oke, ini unit sudah saya lengkapi untuk keseluruhan partnya ya. Saya uji mulai dari fungsi kamera. Ini kamera utama, ini kamera zoom atau makro ini ya. Kamera depan berfungsi dengan baik. Fungsi kamera normal semua. Wifi, data ini sudah keluar jaringannya ya. Ini podi keluar, saya coba jaringan 4G nya. Untuk earpiece normal. Speaker utama normal. Rekam suara. Cek. Untuk perekam suara normal. Ini untuk kompas berfungsi dengan baik. Center, semuanya sudah saya cek dan normal, tidak ada fungsi yang bermasalah. Mungkin video ini saya akhiri dengan kasus Poco F2 Pro masuk rebaling, perbaikan rebaling only CPU dan RAM sekaligus pergantian fleksibel dan papan charging ya. Unit ini sudah normal dan siap untuk digunakan kembali. Dan bila ada salah pengerjaan maupun salah kata di video ini, silakan koreksi di kolom komentar. Sekian dan terima kasih.